Selanjutnya Mas Sugiarto Santoso, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat tahun baru 2023. Mohon izin dulu yang mulia Ketua Mahkamah Agung Profesor Saifuddin, perkenalkan lagi saya Sugiarto Santoso, biasa dipanggil Bang Hoki, selaku Pemretnya Diskom dan Pemret Info Breaking News yang pimpinan kami adalah Bang Emil, juga Ketua Dewan Pengawas di LSW Pers Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa sebelum mengikuti kegiatan refleksi kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2022 ini, saya dan banyak teman-teman wartawan telah menayangkan artikel dengan tema Mahkamah Agung Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh. Bahwa bahan artikel dikirimkan oleh Karo Biro Hukum Kahumas Bapak Sobandi di WhatsApp grup Media MA, dengan pesertanya sampai hari ini itu ada 201 orang. Kemudian kami masing-masing menyebarluaskan tayangan artikel tersebut sehingga sebagian besar telah mengetahui informasi capaian kinerja luar biasa dari MA. Selanjutnya dengan mendengarkan tadi ya secara langsung kita mendengarkan semua paparan dari Yang Mulia saat ini, serta bisa dilihat nih secara berulang, secara terbuka di channel YouTube milik MA, maka semua pihak pasti akan percaya publik akan segera pulih karena banyak menggunakan sistem elektronik yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia, menggunakan teknologi informasi yang memang harus kita akui sangat baik dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Bahwa benar tadi disampaikan berulang kali akibat tertangkapnya 2 hakim agung, 2 hakim yudisial sekaligus panitera pengganti, serta yang lainnya membuat citra MA terpuruk. Perlu saya sampaikan dan tegaskan, sesungguhnya banyak sekali hakim-hakim yang baik yang memutus perkara secara adil tanpa minta apa-apa. Ini saya waktu itu meliput, dan pada saat refleksi tahun lalu di tahun 2021 saya bertanya kepada pihak PP PN Jakarta Utara tentang apakah nama hakim yang jelas sangat bijak dan berkeadilan tersebut namanya saya sampaikan di Ketua MA karena saya mengikuti selalu setiap tahun saya hadir, ternyata diminta oleh para hakimnya untuk tidak disebutkan. Padahal ini adalah padahal banyak berita buruk terus tampil terus ya hakim ditangkap dan sebagainya. Tapi ini sedangkan ada fakta hakim yang menyidangkan perkara, bahkan perkaranya perpajakan dengan dugaan kerugian negara itu 140 miliar, lalu diputus bebas karena memang tidak bersalah, tapi tidak mau diberitakan dan tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah memang tabu atau melanggar kode etik hakim yang baik itu diberitakan perbuatan-perbuatan hakim? Lalu bagaimana cara memberitahukan kepada publik bahwa fakta kebaikan-kebaikan tersebut memang ada? Sebaliknya ya, justru saya yang namanya dipanggil Bang Hoki mungkin sedang sedikit apes karena mengalami juga perlakuan tidak adil bahwa faktanya diduga lawan menggunakan dokumen palsu tapi tetap bisa menang tuh di Pengadilan Jakarta Selatan, di Pengadilan Tinggi, di MA dan seterusnya. Saya juga telah melakukan pengaduan ke Bawas, ke KY, ke Pengadilan Jakarta Tinggi. Mas Sugiarto, halo. Ya. Bisa langsung ke pertanyaan? Ya boleh. Tanggapan. Ya, oke. Paling enggak tapi dalam hal ini saya tidak ingin melakukan intervensi ya, artinya saya juga memang kebetulan pernah satu angkatan dengan Ketua Sekretaris MA Pak Hasbi, saya tidak melakukan pengaduan dan sebagainya karena saya yakin nanti pada saatnya dapat juga. Yang ingin saya tanyakan setelah saya melakukan itu apakah harus mengadakan pengaduan lagi atau kemana harus mengadukan, dan hal lain lagi yang menarik, saya juga bertanya tentang akses keterbukaan publik di mana para media, teman-teman wartawan kalau sebelumnya pandemik memang sering ya bertemu dengan pimpinan ataupun tim humas. Mungkin dulu ada media center tadi sampaikan juga Yang Mulia sedang renovasi, katanya akhir Januari, semoga bisa nanti kita bertemu kembali. Namun juga ada pertanyaan, sejak tahun 2017 kami mencita-citakan membentuk forum wartawan MA. Mohon petunjuk dan arahan Yang Mulia, apakah nanti bisa disahkan dan sebagainya. Terakhir, belum lama ini sempat terjadi kesalahpahaman karena ada kegiatan MA yang hanya mengundang sebagian wartawan. Saya termasuk yang tidak diundang. Namun Karo Biro Hukum Humas Pak Subandi tetap mampu ya meredam wartawan, teman-teman wartawan. Terbukti hingga hari ini tadi saya cek katanya mendaftar 400-an. Memang di online saya cek tadi terakhir 277 dan di YouTube channel yang menyaksikan sampai saat ini 1.343. Ini bentuk kecintaan wartawan terhadap MA. Dan tentu saja hal-hal ini sangat positif dan tadi disampaikan berulang juga tentu MA ingin juga para jurnalis selalu meliput. Jadi dengan
sebagai penutup catatan saya bahwa saya tetap yakin dan percaya lembaga peradilan tetap akan bersinergi dengan wartawan. Tentu saja saya tetap ingin petunjuk, kemudahan untuk akses tadi keterbukaan publik, sehingga kami terus bisa menjalin kerjasama dengan Humas MA. Perlu juga catatan bahwa saya bergelut di MA di Humas sejak tahun 2016. Penting bahwa tidak pernah ada yang menawarkan jasa mengurus perkara di pengadilan. Jadi saya memberikan klarifikasi juga, kebaikan tim di sana adalah benar-benar profesional. Tentu kita ingin juga kesempatan untuk berjumpa dalam waktu dekat sehingga bisa lebih akrab lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari penanya yang kedua, Mas Sugianto, mengenai tadi hakim yang baik dan hakim tidak baik ya. Iya. Memang begini ya. Apa namanya ya? Kita ini sebetulnya sudah terbiasa dengan silent call. Kita tidak banyak berbicara terhadap putusan misalkan ya. Putusan itu walaupun baik, walaupun tidak baik, tidak boleh ada komentari oleh hakim yang lain maupun hakim itu sendiri. Biarkan masyarakat yang menilai putusan itu. Kita juga tidak bisa menerima pribadi ya. Ya, penghargaan seperti itu, kecuali kalau untuk lembaga, ya, itu sudah sudah menjadi yang berlaku di instansi kita. Kita sih enggak ada daftar ini loh hakim yang baik. Kalau ada daftar ini yang baik, berarti ada yang enggak baik dong. Maka begitu ya. Makanya tidak ada kita daftar ini yang ini hakim yang baik-baik, tidak. Nah, kalau yang tidak baik ya ditindak. Ya. Nah, begitu Pak ya. Nah, oleh karena itu seperti sudah berulang saya sampaikan, badan pengawasan ini memang bekerja dengan baik. Tadi dilaporkan sekian banyak aparat kita yang ditindak. Itu menunjukkan aparat kita bekerja dengan baik. Itu betul. Tapi di sisi lain, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik lagi kalau tidak ada yang ditindak. Bukan berarti tidak ada yang ditindak itu tidak bekerja, tapi semuanya sudah baik. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi semakin sedikit yang ditindak, sebetulnya semakin baik. Dalam artian semakin sedikit yang melakukan pelanggaran itu. Nah itu yang kita harapkan. Ya. Nah. Lalu mengenai tadi ada mengajukan pengguna surat palsu dilaporkan ke Bawas. Saya sih enggak, karena tidak tahu ya tanggal berapa, nomor berapa. Mungkin ini ada Pak Kabawas di sini bisa tahu langsung apakah pengaduan yang dimaksud sudah masuk atau belum. Namun pada umumnya semua laporan yang masuk itu enggak ada yang enggak kita tindak lanjuti. Masalah terbukti atau tidak, itu urusan lain. Tergantung dari hasil pemeriksaan. Tapi semuanya kita tindak lanjuti. Nah kalau tidak ditindaklanjuti, ini ada masalah ini. Ada nyangkut di mana ini? Nah ini yang perlu ditelusuri. Nah mungkin terhadap Adinda yang bertanya yang nomor Dinda Sugiarto tadi, kalau memang belum ada jawaban sama sekali dari Bawas, saya khawatir ini belum sampai nih ke Bawas. Mungkin diulang saja, bikin lagi laporan baru, disebut menyusul laporan kami tanggal segini supaya bisa ditindaklanjuti yang lalu itu di mana sebetulnya nyangkutnya, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas apa yang menjadi keberatan kita yang perlu bisa ditindaklanjuti oleh badan pengawasan. Badan pengawasan ini sekarang sudah bisa ada Siwas. Sudah jauh lebih maju ketika dibandingkan saya menjadi kepala badan pengawasan dulu. Dulu waktu saya baru muncul IT jadi belum begitu baik, sekarang IT sudah jauh lebih baik. Nah oleh karena itu badan pengawas ini mempunyai aplikasi Siwas dengan baik.
Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Lalu yang ketiga juga mengenai oke. Forum wartawan. Forum wartawan. Untuk Adinda yang nomor 2 ya, Adinda Sugianto ya, dan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf kalau mungkin ada acara yang dibuka, digelar oleh Mahkamah Agung. Tidak semua kawan-kawan jurnalis diundang, bahkan ada yang tidak ikut diundang. Sebetulnya tidak ada pilih-pilih itu. Kami semuanya maunya hadir. Seingin semuanya kami mendapatkan masukan dari adik-adik semua, rekan-rekan saya para jurnalis ya. Mengenai forum wartawan Mahkamah Agung, saya sih setuju sekali. Silakan saja Pak Kabiro Humas ya, nanti ditindaklanjuti, mungkin sama Pak Sesma juga bisa ditindaklanjuti, sehingga dengan adanya forum wartawan ini banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada publik yang kadang-kadang tidak terinformasikan dengan baik. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, kalau ada forum-forum wartawan seperti ini, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran di lapangan, dimanapun itu, bisa segera kita ambil tindakan. Bisa segera kita lakukan perbaikan. Dengan jalan masukan-masukan daripada rekan-rekan wartawan yang telah bergabung bersama kita. Begitu. Adinda Sugianto, saya setuju sekali lagi ketika ada forum wartawan ini.